Ya, ini tentu seru banget nih ya untuk kita gali-gali teman-teman semua. Beliau adalah seorang pastor yang saat ini berdomisili di NTT, memiliki misi pelayanan di sana juga ya. Solor, Larantuka, NTT. Ini tentu sebuah kota atau sebuah daerah yang terbilang daerah gitu ya, artinya jauh di sana, bukan di kota besar seperti Jakarta tentunya, tetapi luar biasanya beliau bisa dalam 3 bulan berturut-turut mencapai double elite. Tentu banyak sekali yang sudah ingin mendengar kisahnya dan bertanya-tanya nih, apa sih yang sebenarnya mau dicapai oleh seorang pastor di Business Tree Networks? Ya, kita akan tanya langsung ya, kita akan gali-gali. Dan karena itu teman-teman, naikkan terus penontonnya ya sampai ke 1000, karena ini adalah sesuatu pengalaman kisah yang akan sangat luar biasa. Kalau teman-teman lewatkan sayang sekali ya. Jadi undang semua timnya, segera bergerak, penuhi kursinya sampai 1000 ya. Oke, langsung saja kita sambut seorang bronze agensi, Pastor Yosef Ruman dari NTT. Baik, selamat malam, Pastor Yosef. Selamat malam semua. Apa bisa dengar suara saya? Bisa, Pak Joseph, luar biasa. Oke, baik. Suaranya terdengar, tapi coba videonya kemana ya? Pak Sandy, boleh coba di spotlight dulu mungkin? Pastor Joseph? Oke, baik. Nah, ini sudah bisa ya. Mungkin spotlightnya tadi sedikit gangguan. Mikrofonnya boleh dibantu dibuka, Pak Sandy? Untuk Pastor Joseph. Ya, oke, baik. Oke. Ya, bagaimana kabarnya Pastor Joseph? Kabar baik. Pertama selamat malam untuk para penonton di Zoom ini dan para penonton di YouTube. Selamat malam untuk kita semua. Ya, baik. Selamat malam juga Pastor Yosef. Dan saat ini Pastor sedang berada di NTT, betul ya, Pastor ya? Benar sekali, di pulau kecil namanya Pulau Solor di Kabupaten Flores Timur, NTT. Itu pulau kecil sekali. Oke, luar biasa. Dan Pastor, mungkin selama kurang lebih 15 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol. Akan banyak pertanyaan mungkin saya akan ajukan untuk Pastor ya, mewakili dari teman-teman yang menonton acara ini juga. Dan mungkin kita akan mulai dari latar belakang nih, Pastor. Kita akan mulai dari sana. Boleh diceritakan, Pastor, seperti apa latar belakang aktivitas Pastor? Saya dengar pernah ke Afrika untuk misi pelayanan dan sebagainya. Boleh diceritakan sedikit dulu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya merasa terhormat boleh diminta untuk memberikan sharing di forum yang sangat berharga dan mulia ini. Saya pernah bertugas di Afrika, di Botswana, persisnya di Afrika bagian selatan, dekat dengan tetangga dengan Afrika Selatan, Zimbabwe, Zambia, Namibia. Itu negara yang tanpa ada angkatan lautnya, karena negara daratan. Tahun 1997, saya setelah selesai kurs bahasa Inggris di Irlandia, saya menuju ke tanah misi di Botswana, lalu berkarya di sana sampai dengan tahun 2009. Saya kembali ke Indonesia, lalu 2012 saya mendapat kepercayaan untuk boleh melayani umat Allah di Pulau Solor, di Paroki bagian Solor bagian Barat, di Paroki Yohanes Pembaptis Rita Oban Solor Barat, Keuskupan Larantuka, NTT. Oke, baik. Wah, ini panjang sekali ya ceritanya, dan kalau dikupas kayaknya ada sesi khusus nih, Pastor nih. Pastor, sekarang di NTT sudah berapa lama, Pastor? Saya memang asli NTT, saya asli dari Flores saya. Ya, maksudnya setelah itu artinya dari Afrika langsung kembali ke NTT, begitu, Pastor ya? Benar sekali, 2009 saya kembali, udah 11 tahun kembali ke NTT ya. Oke, baik. Dan di belakang ada gambar anak-anak. Saya dengar juga ada Pastor, ada semacam misi pelayanan untuk berbagi membangun sekolah begitu, atau seperti apa? Boleh diceritakan, Pastor?
Baik, saya bukan membangun sekolah, tapi kegiatan yang selama ini saya membantu anak-anak yang dari keluarga tidak mampu untuk membiayai pendidikan mereka. Memang selama ini saya selain mendapat donasi dari teman-teman, baik di luar negeri maupun dalam negeri, saya menyekolahkan mereka dari tingkat SMP, SMA, sarjana, bahkan sampai S2 juga. Karena itu ini adalah misi saya, ya, kita membantu. Karena saya dari pengalaman saya memang dulu dibesarkan oleh seorang pastor misionaris yang membiayai saya, membantu saya sampai saya menjadi imam. Dan karena spirit semangat ini mengangkat derajat orang-orang miskin, karena dengan pendidikan kita bisa berperang melawan kemiskinan. Tanpa pendidikan kita tidak bisa berperang melawan kemiskinan. Karena itu saya meneruskan semangat atau spirit pastor saya ini, mentor saya ini, ya, karena itu saya selalu berusaha untuk melihat anak-anak dari keluarga miskin tidak mampu yang mau melanjutkan pendidikan. Kalau saya dalam posisi bisa membantu, saya sangat bersedia untuk membantu mereka. Begitu kira-kira. Luar biasa ya. Saya jadi merinding nih mendengar cerita dari pastor. Dan tentunya dengan semangat berbagi itu, mungkin itu juga yang mempertemukan pastor pada akhirnya masuk ke bisnis ini. Dan bisa diceritakan pastor bagaimana kisahnya, bagaimana seorang pastor Joseph bisa berkenalan dengan bisnis, dengan program 3i Network ini, pastor, boleh diceritakan? Baik, saya awalnya berkenal dengan 3i Networks ini, itu lewat postingan seorang teman pastor juga di Facebook. Saya coba mengikuti, mempelajari, lalu pelan-pelan, kadang-kadang dia naikkan statement bonusnya, lalu saya inbox dia, telepon dia, tanya, ini kira-kira apa ini? Lalu, oh, itu namanya 3i Network. Apa sebenarnya ini? Ini sejenis makanan apa? Oh, bukan makanan, ini sebenarnya sejenis menabung proteksi. Menabung proteksi artinya kita menabung, lalu jiwa kita dilindungi dan diproteksi. Lalu setelah itu kita juga kalau kita giat mengajak orang untuk menabung, kita juga diberi penghargaan dalam bentuk bonus setiap bulan. Makanya setelah saya mendapat penjelasan yang lebih detail dari leader, mentor yang selalu mendukung saya, Pak Yansel Nanga di Batam sana, akhirnya tanggal 18 Maret 2019 saya putuskan untuk bergabung. Sebagai hadiah ulang tahun saya tanggal 19 Maret 2019, usia saya yang ke-55. Sebelah lebih baik saya ikut bergabung di sini untuk memberi hadiah saya untuk diri saya menabung proteksi di 3i Networks ini. Lalu sejak itu saya mulai bergerak, mengajak orang. Pertama saya ngajak keluarga saya dulu, karena ini ada hal yang bagus, yang bisa mendapat proteksi, perlindungan dari menabung di sini. Lalu di bulan Juli, saya puji Tuhan naik posisi ke tim agensi. Memang awalnya saya belum tahu sistemnya, tapi ketika mendapat penjelasan, ketemu dengan leader-leader hebat di Batam bulan Juli, lalu ketemu lagi dengan Pak Brian di Larantuka, memberi saya support. Akhirnya saya mulai bergerak, mengajak orang, memberikan sosialisasi. Lalu di Januari 2020, saya naik posisi lagi ke leader. Lalu dari situ saya bergerak terus, dan di bulan Maret sampai dengan bulan Juli sekarang, bukan 3 bulan, tapi 5 bulan berturut-turut. Dari bulan Maret di masa COVID ini, saya mendapat double elite malah. Dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli, berturut-turut saya dapat double elite. Nah, itu kisahnya. Lalu di bulan akhir Juni, saya naik posisi ke Bronze Agency. Di awal Juli, di akhir Juni, awal Juli, saya naik posisi ke Bronze Agency, gitu. Oke, baik. Luar biasa. 5 bulan berturut-turut Pastor Joseph double elite nih. Double elite, ya. Iya. Pastor, saya punya banyak pertanyaan, saya akan coba cepat ya, karena memang durasi kita kelihatannya sangat kurang nih, 15 menit. Nggak apa-apa. Kapan-kapan kita bikin segmen khusus sepertinya. Pastor Joseph, ada banyak pertanyaan yang biasanya kami ajukan kepada para leader, dan sepertinya malam ini pertanyaannya mungkin sama, tetapi akan terasa berbeda karena yang menjawab seorang pastor nih. Pastor, pertama, apa tanggapan keluarga ketika pastor
bergabung di program ini, kemudian memutuskan untuk menjalankan. Tadi Pastor mengatakan mengajak pihak keluarga sebagai orang yang diajak ya. Bagaimana pandangan mereka ketika ditawarin Pastor mengenai tria ini? Pastor, silakan. Ya awalnya ada yang menolak, tapi untuk adik-adik saya ajak mereka, kebetulan saya sebagai kakak, kalau ajak adik-adik pasti ikut. Tapi ada kakak saya yang kebetulan dosen di Kupang, ketika saya ajak, awalnya dia berkeberatan. Lalu istrinya diam-diam, kebetulan istrinya anggota DPR Provinsi, dia bergabung dengan premi 1 juta, lalu suaminya premi 1 juta, lalu tambah anaknya, Raymond, keponakan saya, sudah posisi tim agensi, naik sama-sama dengan saya tahun lalu, 350.000. Lalu mereka bergabung juga. Ada juga penolakan dari keluarga dekat saya, diajak, nggak mau, pikir, wah, apa ini? Pastor juga mau ajak kita. Mereka tidak hanya melihat aspek bisnisnya, tapi tidak melihat aspek sosialnya, aspek proteksinya di sini. Karena kita tidak seperti menabung di bank. Saya seringkali kalau saya prospek saya kasih contoh. Kalau menabung di bank, bulan ini menabung 350.000, bulan depan menabung 390, bulan ketiga menabung 390, bulan keempat engkau meninggal kecelakaan, mendapat apa? Paling-paling mendapat 1 juta potong administrasi. Tapi kita di sini menabung proteksi di 3i Networks, bulan ini menabung 350, bulan depan 390, bulan ketiga 390, bulan keempat terjadi apa-apa dengan kita diberi asuransi, proteksi sebesar 21 juta. Akhirnya banyak orang paham dan banyak orang mulai ikut menabung ketika mendapat penjelasan yang bagus seperti ini. Iya, kembalikan ke asas manfaatnya juga ya, bahwa ini penting sekali untuk teman-teman semua. Dan Pastor Yosef tentu sekarang sudah posisi bronze agensi, dalam perjalanannya pasti seorang pastor pun mengalami tantangan dalam membangun bisnis, ya saya sebut saja bisnis ini begitu. Bagaimana pastor menghadapi penolakan-penolakan tersebut? Karena pasti ada aja yang bertanya, jangan-jangan yang namanya Pastor Yosef ini nggak pernah ditolak nih, semuanya diterima aja begitu. Bagaimana Pastor Yosef? Apakah Pastor Yosef juga mengalami penolakan? Penolakan itu selalu ada. Siapa saja, entah saya pastor atau teman-teman di luar sana, pasti banyak penolakan. Tapi prinsip saya tidak fokus pada mereka yang menolak, tetapi saya fokus karena di luar sana masih ada ribuan orang, jutaan orang yang siap untuk menerima. Ini tawaran kebaikan. Ini ini luar biasa, tawaran kebaikan. Hal yang baik kalau kita tawarkan terus-menerus, pasti ada hati yang terbuka dan mau menerima, karena banyak orang di luar sana ingin untuk merubah hidup mereka ke depan. Karena itu jika teman-teman mengalami tantangan, seperti saya juga mengalami tantangan, ditolak, cuekin aja. Jangan down. Bangun dan berjalan dan cari orang lain. Pasti 1.000 orang yang kita, atau 100 orang yang kita prospek, ada 1-2 orang yang pasti membuka hati untuk menerima apa yang kita tawarkan ini. Oke. Dan Pastor Yosef, bagaimana sih seorang pastor bisa membagi waktu antara aktivitas pastornya ke pastorannya begitu, ibadah, membawakan ibadah, melayani masyarakat, dan menawarkan atau memberitakan tentang 3i Network ini? Bagaimana pastor membagi waktunya, Pak Pastor Yosef? Begini, soal 3i Network saya lihat sesuatu hal yang baik. Kalau hal yang baik, saya kapan dari mana saja, kalau saya ketemu dengan orang, kecuali di dalam gereja ya, saya ketemu dengan orang, saya pasti menawarkan ini, bahwa ini ada sesuatu yang baik untuk perubahan hidup kita ke depan. Dan terus terang, saya lebih banyak dapat orang di online. Di online, offline sedikit, online saya dapat banyak. Karena saya seringkali prospek lewat online, selama ini kan Pak Crown 001, Pak Quenchen mengajar kita 3-on-1, tapi saya biasanya di one on one. Awal-awal saya mau praktikkan 3-on-1 sekarang. 1-on-1 dasar sekali. Cepat dapat orang, kita say hi dulu, ajak pertemanan, coba masuk ke dalam mereka punya hidup. Setelah itu kita masuk ke sini, pasti orang akan terima dan mau bergabung. Gitu. Wow. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya dari saya, boleh nggak Pak Pastor Yosef, karena sudah 5 bulan berturut-turut double elite, dan itu tentu kebanyakan dari pertemanan baru begitu ya, Pastor Yosef ya, betul?
Benar sekali, kalau double elite dari pertemanan baru, bukan dari pertemanan lama. Iya. Artinya orang yang baru kenal bukan orang yang sudah lama kenal, kan? Oh ya, orang yang baru kenal. Orang yang baru kenal. Oke, Pastor, kita mau belajar nih, bagaimana sih apa yang Pastor lakukan? Boleh nggak mungkin digambarkan begitu tahapan-tahapannya yang Pastor lakukan sehingga kok bisa double elite selama 5 bulan berturut-turut, dan ini double elite loh, berarti 50 orang dalam 5 bulan. Wah, luar biasa. Boleh benar sekali, ya, benar sekali. Ya, kadang-kadang saya dapat 15 sampai 19 orang. Lalu saya bagi kebetulan di bawah saya, kaki pertama, kedua itu keponakan saya, kelas 1 SD, grup pertama, grup kedua itu cucu saya, kelas 5 SD, itu keponakan saya punya anak, dan grup ketiga seorang pastor. Lalu ini dua-duanya sudah naik leader agensi ini. Grup pertama, kedua keponakan saya kelas 2 SD, cucu saya kelas 5 SD sudah naik leader agensi sama-sama. Saya naik Brown, mereka menempati posisi saya di leader. Jadi begitu saya naik Brown, ada yang mengganti saya di posisi leader 2 orang. Lalu biasanya saya menawarkan mereka, lalu saya prospek, lalu saya follow up, lalu ketika begitu close, mereka ambilkan keputusan, lalu saya minta data-datanya, mereka kirim. Nah, dan sekarang puji Tuhan ada mitra-mitra saya, ada yang di Hong Kong, ada Ibu Lince, pasti dia lagi nonton, luar biasa itu, the power of duplikasi, itu kita buat menduplikasikan mitra-mitra kita, cari core person di kedalaman kita, dan coba kita jadikan mereka sebagai orang yang bisa bergerak bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, kita yakin mereka juga pasti akan bergerak, bukan supaya kita terdorong ke atas, tapi mereka punya tujuan yang sama, misi yang sama, bahwa mereka mau mengubah hidup yang lebih baik ke depan. Memang awalnya teman saya itu, mitra saya down, tapi ketika saya memberi dorongan, memberi pemahaman, akhirnya sekarang fighting spiritnya itu luar biasa muncul dan berkembang. Itu luar biasa. Oke, artinya tadi Pastor mengatakan kebanyakan pertemanan baru itu berasal dari online. Itu artinya seperti Facebook begitu ya, Pastor Joseph ya? Berteman baru ya, benar dari sekali. Facebook ya. Dan apakah Pastor Joseph berteman lalu minggu depannya langsung menawarkan bisnis ini? Boleh tidak dibagi sedikit ilmunya nih? Seperti apa yang dilakukan Pastor agar bisa membangun pertemanan dan ujung-ujungnya ya kan menceritakan mungkin tentang betapa bagusnya program ini, seperti apa? Ada gambaran ringkasnya, mungkin boleh bagi-bagi ilmunya Pastor? Ya, awal-awal berteman itu jangan langsung tawarin 3i Network. Kita omong-omong dulu sehingga tentang hal-hal pribadi, tanya apa kabar, bagaimana keadaan. Lalu pas begitu, lalu minggu berikutnya ketika berteman, saya kan sering-sering naik status juga tentang 3i Network ini di status saya. Nah, mungkin ketika mereka membaca minggu berikutnya, ketika saya mulai masuk, ketika dia sudah baca status saya, langsung dengan sendirinya nyambung pembicaraan. Oke, Pastor, saya mau join, gitu. Oke, ya, luar biasa. Itu tips tadi, teman-teman ya. Tentu saja itu pertanyaan pancingan untuk Pastor untuk membagikan ilmunya kepada teman-teman agar bisa mengikuti ya jejak Pastor double elite 5 bulan berturut-turut. Luar biasa, Pastor. Oke, Pastor, mungkin terakhir di sesi ini boleh bagikan apa sih yang sebenarnya menjadi motivasi terbesar Pastor dalam menjalani bisnis ini? Bagaimana kalau besok Pastor ternyata mencapai, dan saya yakin bisa mencapai posisi Crown Agency, apa yang kira-kira Pastor akan lakukan saat sudah mencapai posisi Crown Agency itu? Itu tadi Pak Sandy ada tayangkan 10 poin loh. Saya poin terakhir ke-10. Poin yang ke-10 tadi. Kegiatan sosial atau membantu orang lain. Itu poin saya. Yang lain-lain saya nggak penting. Kalau memang Tuhan memberkati, saya fokus ke poin ke-10. Kegiatan sosial dan membantu orang lain. Karena itu cocok dengan semangat dan spirit saya. Saya mau kegiatan sosial lebih banyak dan membantu orang lain lebih banyak lagi. Mungkin ini dorongan untuk teman-teman. Kita bergerak di sini bukan hanya untuk menjadi kaya untuk diri sendiri. Kita tidak membawa mati apa yang kita miliki. Tetapi kalau kita dalam posisi untuk membantu orang lain, marilah kita membantu orang lain. Karena ini hal yang luar biasa. Kita membantu pemerintah dengan menabung proteksi. Dengan menabung proteksi kita mendapat penghasilan. Marilah kita berbuat baik dengan membagi apa yang kita dapat dari 3i Networks ini.
Dengan demikian, semakin kita memberi, semakin juga kita mendapat lewat orang-orang yang kita ajak untuk bergabung di 3i Networks. Baik. Ya, saya kehabisan kata-kata ya, seperti sedang mendengar sebuah khotbah begitu. tapi terima kasih banyak Pastor Yosef ya sudah berbagi banyak pada kita malam hari ini, dan sayang sekali durasi kita sudah habis, Pastor. Semoga masih ada kesempatan-kesempatan mendatang untuk segmen berikutnya. Pastor Yosef boleh ikutan lagi untuk berbagi lagi pengalaman-pengalaman dan inspirasi serta motivasinya ya, Pastor Yosef ya. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan ke depan diajak lagi, saya siap. Baik, ya sudah dijanjikan oleh Pastor Yosef. Baik, sampai jumpa lagi Pastor Yosef. Semoga terus sukses, berhasil mencapai posisi Crown Agency dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesuksesannya. Luar biasa. Selamat malam. Amin. Amin. Go Crown, selamat malam. Ya, baik. Go Crown. Demikian acara kita sudah berakhir. Terima kasih banyak atas partisipan yang sudah mengikuti dari awal sampai selesai, dan juga untuk besok Pak Sandy mau dibuka. Oke, besok adalah sesi marketing plan di mana ada 2 narasumber yang akan tampil ya, yaitu 2 orang bronze agensi. Yang satu adalah seorang mantan Grab Car, yang satu adalah guru. Tapi gurunya rocker juga nih kayaknya, gitu ya. Jangan lewatkan kisah mereka seperti apa, pasti seru sekali untuk disimak ya, dan jangan nonton sendirian. Gulung terus kursinya sampai penuh 1000 setiap hari, dan bagi teman-teman yang bertanya-tanya seperti apa bonus-bonus di 3i, kenapa bisa besar-besar, makanya nonton besok siang. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi, dan salam Go Crown.